وتوجهنا به إليك مستدفئين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نذر هذا الحبيب وبشره وواله وطهره وعم ببركته وكريم بكاته أولادنا ووالدينا وأهل الكتنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا هذا وزورا واجب اللهم قربة المكروبين ودين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين ونزلت بولاة الحق في جميع النواحي والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاهدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الاستنادين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الاستنادين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الاستنادين من جميع البلايا وفي الحزب المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقه في حكمتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وأعطنا ذلك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للعسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi sudah melakukan pembacaan doa Asyura ya. Meskipun ada perbedaan sedikit, ada yang layaran besok, ada yang hari ini Asyura. Tapi intinya adalah tetaplah kita jalankan apa yang menjadi manfaat bagi semuanya. Orang yang memberikan manfaat kepada sesama ini adalah orang yang jelas akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tidak menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, maka dia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar daripada Asyura, ada satu peristiwa yang ingin saya luruskan sedikit. Peristiwa ini kadang sering dipahami, setiap kali orang membahas ini nanti dipikir bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau nanti bulan Muharram ada orang cerita Sayyidina Husain, dibilang wah ini Syiah. Tidak. Sebenarnya Nabi SAW sudah memprediksi dari apa yang akan terjadi. Sayyidina Husain ini salah satu cucu Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan menyerupai Nabi dari pusat ke atas. Sayyidina Husain menyerupai Nabi dari pusat ke bawah. Dua orang ini adalah orang yang dicintai oleh Nabi, dan Nabi SAW kalau beliau dalam keadaan sujud
tetap Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan ini kalau naik di atas pundaknya, punggungnya Nabi SAW melamakan sujudnya. Bahkan nggak mau menggerakkan supaya apa? Supaya si cucu ini merasa puas menaiki punggung atau pundak daripada kakeknya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu saat ketika Sayyidina Husain itu mau dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah untuk dibawa masuk ke dalam. Sayyidatuna Fatimah lagi sibuk atau apa kalau nggak salah, itu di akhir-akhir usia Rasulullah SAW. Kemudian di saat itu Rasul Sayyidina Abu Hurairah lagi bilang sama Nabi, biarkan ini anak, biarkan di sini. Sampai akhirnya tiba waktu malam yang sangat suntuk sekali, ya sudah gelap, baru mau nyari lampu tidak ada. Tapi Nabi SAW berdoa, akhirnya ditampakkan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga Abu Hurairah ini bisa mengantarkan kedua cucunya Nabi SAW ini kembali ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Jadi cahaya itu tadi daripada mukjizatnya Sayyidina Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah terkenal dengan orang yang berani, terkenal dengan ilmunya, hafizul Quran, hafid hadis-hadisnya Rasulullah SAW, terkenal dengan keberanian dan terkenal dengan kedermawanannya. Hasan Husain ini terkenal dengan kedermawanan. Bahkan Bilal radhiyallahu anhu ketika datang ke kota Madinah disuruh adzan nggak mau sama orang-orang, tapi ketika Hasan Husain yang minta baru dia mau. Dia bilang, kalau saya tolak apa nanti yang saya katakan kepada kakek kalian Rasulullah SAW. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, halaka fiyya thnatan. Ada dua golongan itu yang celaka karena aku. Satu golongan terlalu cinta, satu terlalu benci. Terlalu cinta sampai membenci sahabat yang lain, terlalu benci sehingga dia mengingkari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lihat Sayyidina Husain itu lagi main, ada Jibril alaihissalam di situ, dia bilang, dicium ini yang namanya Sayyidina Husain. Dia bilang, atuhibu waladaka hada, kamu cinta nggak sama anakmu ini? Iya, saya cinta. Dia bilang, ini nanti akan terbunuh. Tapi dia terima sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti umatmu akan membunuh ini, cucumu ini, tidak masalah. Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukan suatu hal yang bagaimana, tidak, artinya ya sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dilihat Sayyidina Rasulullah SAW waktu itu sudah mempersiapkan semuanya. Umat Islam ini diatur oleh Nabi SAW, adanya para khalifah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Semua ketiga khalifah itu, Sayyidina Abu Bakar cintanya sama keluarga Rasul luar biasa. Sayyidatuna Aisyah cintanya sama keluarga Nabi luar biasa. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Umar ini menjadi menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi betul-betul sangat cinta. Jadi sedangkan kalau yang dikatakan bahwasanya ini terjadi pertentangan, terjadi perebutan dan lain sebagainya, para sahabat itu didikan pertamanya Nabi, mereka itu tidak cinta dunia, tidak cinta jabatan. Lebih bagus mati daripada harus lakukan urusan jabatan atau daripada urusan tahta apa saja. Tidak Sayyidina Abu Bakar, tidak Sayyidina Umar, tidak Sayyidina Utsman, tidak Sayyidina Ali. Sama sekali. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sampai setelah selesai pembunuhan Sayyidina Utsman, dibunuh oleh orang-orang yang menentang beliau. Kemudian diangkat Sayyidina Ali menjadi khalifah, masih jadi pertentangan. Setelah itu kemudian Sayyidina Hasan. Nah, di masa Sayyidina Hasan ini, Sayyidina Hasan itu cuma 5 bulan, akhirnya beliau istilahnya resign. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan, inna ibni hadza sayyid, saya punya cucu ini seorang sayyid. Nanti 2 umat besar dari umatku yang ketika itu mau perang nggak jadi perang gara-gara apa? Karena
anak saya ini dia letakkan jabatan supaya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdamai. Sayyidina Hasan turun, rela, nggak diangkat sama orang-orang jadi khalifah, diterima. Di saatnya beliau ada yang mau kepingin, itu kepingin mau jadi khalifah, itu ambilin. Kita tidak mau rebutan urusan dunia ini, nggak mau rebutan sama sekali. Urusan kita adalah apa? Urusan akhirat. Urusan akhirat, tidak ada urusan gini-gini. Dikasihkan. Sayyidina Husain juga terima. Sayyidina Husain, keputusan Sayyidina Hasan juga terima. Tiap hari dia lihat orang ngecek ibunya, diterima. Ngecek bapaknya, diterima. Ngecek Sayyidina Hasan, diterima. Ngecek dirinya, diterima. Sampai Sayyidina Hasan wafat kena racun. Ya keluarganya nggak balas dendam. Tidak ada ahlul bait itu balas dendam, itu tidak ada. Sayyidina Husain ya sampai ada yang mau ngusir gara-gara supaya dia kepingin Sayyidina Hasan itu ditaruh di dalam hujrah syarifah. Dibilang jangan, nggak bisa. Sayyidina Hasan sudah sakit waktu itu. Dibilang nanti kalau mati tak taruh di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, di sebelahnya kakek Rasulullah. Katanya Sayyidina Hasan, daripada nanti pertikaian lebih bagus taruhkan saya di mana, dibagi. Tak usah. Itu Sayyidina Hasan. Diterima, dilanjutkan sama Sayyidina Hasan. Tapi terus ditekan sampai pada akhirnya setelah Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal, ada yang menjadi khalifah adalah Yazid bin Muawiyah. Nah, di masanya Yazid ini mulai dirongrong Sayyidina Husain. 12.000 orang membaiat Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain waktu itu di Mekah, sedangkan yang membaiat itu di mana? Di Kufah, ada di daerah Irak sana. Sayyidina Husain sudah mau ke sana, tapi sebelum berangkat Nabi SAW sudah mengatakan nanti akan terjadi pertumpahan darah lantaran cucu saya ini Husain. Ya, Sayyidina Husain tahu khabar ini. Daripada terjadi pertumpahan darah itu di Mekah atau di Madinah, lebih bagus dia keluar menyelamatkan diri, ya kan? Biar nanti apa yang ditakdirkan Allah, biar di tengah jalan, tapi tidak terjadi di Mekah, tidak terjadi di kota Madinah. Berapa yang dibawa? Yang dibawa cuma keponakannya, anaknya, sama beberapa orang dari anak-anak cucunya sahabat Ansor, yang mana mereka memaksa untuk ikut. Dia bilang jangan ikut. Ini urusan saya dengan orang Irak. Sudah tidak usah ikut. Enggak, kami ikut. 70 orang. Ya Allah. Jadi sampai supaya tahu bahwasanya para sahabatnya, para ahli baitnya Rasulullah SAW ini tidak pernah mengorbankan orang lain. Al-Kisah Sayyidina Husain ini bermimpi Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Husain, kan berpuasa di hari ini. Ente mau kemana? Ente mau buka di tempat kita sama kakek sama umi, atau ente tetap di dunia? Ya sudah, kalau memang tidak ada jalan, kalau naftur indah Rasulullah, biarkan saya berbuka di tempat Allah. Jadi Sayyidina Husain itu dengan pendapatnya, dengan ngalahnya, sebelum berangkat dia pakai jubahnya Nabi yang dipakai perang Badar. Akhirnya Al-Kisah pokoknya keluar. Dia perjalanan yang ditempuh itu juga jauh. Ya musimnya kita musim panas. Musim panas saja haji kemarin banyak yang mati tergeletak begitu aja ya. Ini apa lagi? Sayyidina Husain 70 orang dikepung 3.000. Kira-kira menang apa kalah? Kalah. 70 melawan 3. Siapa ini? Ini mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tapi itulah yang namanya hawa nafsu. Urusannya adalah apa? Hawa nafsu. Hatta orang punya ilmu kalau dikuasai hawa nafsu itu nafsunya mulai dari mana? Daripada mengatai sesama muslim sampai menganggap kafir kepada sesama muslim. Ada sahabat yang dikirim oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Utsman itu. Sayyidina Ali datang ke satu tempat, ini sama satu grup
golongan yang nggak ngerti tentang Al-Quran, tentang hadis, nggak ngerti, Sayyidina Ali itu dikafirkan. Tuh. Jadi ya memang sudah begitu. Jadi harus sabar. Dikepung Sayyidina Husain ini, dikeluarkan anak-anaknya, bertarung semuanya, ya satu persatu amblas, keponakannya amblas. Al-Hasan ibn Al-Hasan itu meninggal. Ya, Al-Hasan ibn Hasan, anaknya Sayyidina Hasan bin Ali itu meninggal. Dan kebanyakan semuanya yang meninggal dengan kepala terpenggal. Ya Allah. Hanya satu dari anak Sayyidina Husain, laki yang selamat, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Al-Awsat yang tengah. Al-Akbar meninggal, Al-Asghar yang bayi mau dikasih minuman air kena panah mati. Ya Allah. Anaknya Sayyidina Husain yang lain ada ada namanya Abu Bakar bin Husain, Umar bin Husain, Ya Allah. Utsman bin Husain. Ya Allah. Masa Sayyidina Husain benci sahabatnya Nabi? Tak mungkin. Anaknya dikasih nama sahabat. Radhiyallahu. Nah, ini apa? Pengorbanan untuk membela umat Nabi, mengorbankan diri sendiri, jangan sampai umatnya Nabi Muhammad SAW terluka. Sampai Sayyidina Husain sendiri, kudanya itu kena luka-luka, disuruh pergi, kudanya itu disuruh pergi, diusir. Dia sendiri Sayyidina Husain. Hingga pada akhirnya ada yang asyhal qaum yang memukul Sayyidina Husain hingga kepalanya terpenggal. Allah. Radhiyallahu. Jadi kalau zaman sekarang ini masih ada orang yang mau bekal-bekal nasab dan lain sebagainya, wis ketinggalan zaman. Ya Allah. Ya, memang tantangannya ahli bait sejak dari dulu adalah harus berkorban untuk siapa? Umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itu bersabar, dan mereka itu adalah orang-orang yang menjaga akhlak. Ya Allah. Dikarak kepala Ya Allah. dikarak. Ya Allah. Dikarak sampai Syam sana. Dan orang-orang itu masih melihat perempuan-perempuan ahli bait keturunannya Sayyidina Husain dan lain sebagainya. Tapi dimajukan karena lebih bagus lihat kepala daripada lihat perempuan-perempuan ini disiasat. Dan tetap bersabar Sayyidina Ali Zainal Abidin mendirikan dakwahnya itu apa? Dengan ilmu, dengan kedermawanan, dengan al-akhlakul karimah. 80 tahun setelahnya dikata-katain ahli bait ini dalam setiap ceramah, dalam setiap khutbah Jumat didoakan laknat. Ya Allah. Ada yang balas dendam, ada yang mau membalas, kata mereka jangan, bukan urusan kamu, biar kami yang nanggung, ini tidak usah ikut. Jadi harus diluruskan. Jadi kalau ada yang mengatakan cinta Ahlul Bait tapi dia mengatai sahabat yang lainnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, maka sama saja dia dilaknat dan dikatai oleh Sayyidina Ali sendiri dan dikatai oleh Sayyidina Husain sendiri. Sebab Muhammad Sayyidina Ali Zainal Abidin dan pokoknya Al-Imam Ja'far As-Shadiq itu beliau mengatakan, saya jadi cucunya Sayyidina Abu Bakar 2 kali. Saya jadi cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berapa? 2 kali. Nah, masa mau ngatain kakeknya sendiri kan tidak mungkin. Ya kan? Jadi tidak ada dalam pemahaman Ahlul Bait, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengata-ngatai sahabat, tidak ada. Atau mengata-ngatai sesama muslimin, tidak ada sama sekali. Jadi yang pakai ejek mengejek atau membid'ahkan atau mengkafirkan orang dan lain sebagainya, maka itu adalah ahli, mereka sudah bebas atau di luar koridor ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada kita membid'ahkan orang, ngatain orang, beda pendapat boleh, tapi masih jaga perasaan. Ya, bukan berarti kita mengatai sampai mengkafirkan dan sebagainya, tidak boleh sama sekali. Maka jagalah akhlak, jagalah adab, jagalah lisan. Ya.
kalau yang sekarang ini yang ada, ya silahkan orang mau ngomong apa, terserah. Pada saatnya nanti dia akan kemakan omongannya sendiri. Kita ini cari ridhonya Allah, ridhonya Rasul SAW. Ya, sudah itu aja. Sisanya kita kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi itu saja yang ingin saya perbaiki, bahwasanya ahli baitnya Rasulullah SAW tidak pernah mengorbankan orang lain. Sayyidina Husain itu yang dikorbankan itu siapa? Yang disuruh keluar melawan musuh, anak-anaknya dulu. Ayo, anaknya, keponakannya, orang lain tidak punya. Dan memang begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nanti pas sudah punya umat, kemudian umatnya yang suruh maju. Tapi ya umatnya harus tahu diri dong. Ojo melempem, ya. Ojo melempem, ojo karabi diri. Termasuk ini hubbullah, al-hubbu fillah, wal-bughd fillah. Nanti benci karena Allah atau nanti cinta karena Allah. Karena Allah. Itu harus kita jaga dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin Syibah Habib Idrus bin Ahmad Muhammad Baharun Anallah Syibah wa ala al-jannah wa nabi wa ala hadithin Nabi Muhammad sallallahu Al-Fatihah. صلوا على النبي محمد وصلاة